kita sudah melakukan dengan penggemburan tanah dengan metode saya gali, terus kita campur dengan sekam bakar sama kapur dulumin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rusdi. Kali ini saya ada di Gunung Kidul lagi, dan hari ini tanggal 23 September 2023. Ini adalah 3 minggu setelah tempo hari saya melakukan penggemburan tanah, karena tanaman udah kelihatan kerdil, jadi udah kita lakukan dengan beberapa perawatan seperti pemupukan, terus pendangiran juga sudah kita lakukan, penyemprotan juga sudah kita lakukan, pengairan juga sudah kita lakukan dengan benar, namun tanaman itu kelihatannya masih kerdil. Dan waktu itu kita sudah melakukan dengan penggemburan tanah dengan metode saya gali, terus kita campur dengan sekam bakar sama kapur dulumin. Dan hasilnya seperti apa? Nah, untuk itu kali ini akan saya tunjukkan kira-kira perubahannya seperti apa dengan penggemburan tanah dengan metode yang dulu kita terapkan yang ada di kebun saya ini. Nah, belakang ini adalah tanamannya, dan secara fisik memang batang sama ininya masih sama, namun kuncup-kuncup itu sudah mulai tumbuh, dan tumbuhnya adalah tumbuh segar. Kenapa saya katakan tumbuh segar? Tumbuh segar itu maksudnya di sini adalah, kalau melihat dari kuncupnya di sini, mungkin sobat kebunku bisa dilihat di sini ya. Ini kuncup ini kenapa segar gini? Nah, jadi ini menandakan kelihatannya nih, menurut pengalaman saya dan pengamatan saya selama saya berkebun di Gunung Kidul ini, kuncup yang seperti ini adalah kuncupnya nanti sehat ya, pertumbuhannya akan sehat. Nah, kenapa saya katakan begitu? Karena dulu sebelumnya tanaman ini setiap kuncup itu kecil, dan sobat kebunku mungkin bisa lihat memang dia terjadi penumbuhan dan pertumbuhan, namun hanya segini, mungkin hanya 9 atau 8 cm aja pertumbuhannya waktu itu ya. Dari sini, dari ini sobat kebunku mungkin bisa lihat, dari sini hanya sampai sini, itu penumbuhan panjangnya. Ini mungkin sekitar 8 cm, nggak nyampe 10 cm. Nah, untuk itu ya, ini nanti kalau melihat ini pasti udah lebih dari 20 cm nanti pertumbuhannya. Artinya apa? Artinya bahwa tanaman itu mungkin ya, khususnya mungkin di Gunung Kidul karena panas yang sangat tinggi dan tanah yang mungkin panas juga akibatnya, sehingga tanahnya tandus walaupun sudah dilakukan pemupukan, penyiraman. Sehingga waktu itu dengan kita gali, akar itu akan sedikit lebih leluasa dalam berkembang dan dia mencari makanannya ya. Nah, ini kita buktikan dengan di sini ya. Dulu di video saya kan dulu kan mungkin arahnya dari sini ya, mungkin ya sobat kebunku ya, mungkin kan waktu itu kan bisa lihat di sana kan waktu itu, karena saya ngambil kameranya dari sini biar terkesan nanti saya tidak bohong bahwa pengolahan tanah yang dulu saya lakukan kan dari sini. Nah, ini kan bisa dilihat mungkin dulu dari sini ya sobat ya. Ini dulu yang kita gali, yang ini kita gali sampai sana, terus yang tanah yang ini kalau kita ini masih agak gembur tanahnya ya, dan ini bekas kapur dulum itu yang putih-putih ini masih kelihatan juga. Nah, artinya waktu itu dengan adanya ini akar yang di sini, saya yakin ini kalau kita gali akarnya sudah mulai pada menjalar dan sudah berkembang dengan lancar ya. Terus ini juga ditandakan juga dengan rumput di sekitarnya. Nah, tanaman ini, rumput liar ini menandakan di bawahnya itu lagi bereaksi, dan tanahnya memang subur dan nutrisinya dia bisa dimakan juga oleh rumput-rumput ini. Seperti itu sobat. Gitu. Nah, artinya metode penggemburan yang saya lakukan ini menunjukkan nih tanda-tanda berhasil penggemburan tanahnya. Nah, karena sekarang kuncupnya masih kecil, nanti di 3 minggu berikutnya nanti akan saya videokan lagi kuncupnya nanti seperti apa, biar sobat kebunku ada bukti dan mungkin bisa menjadi bahan juga untuk barangkali sobat kebunku ada yang pengen berkebun terus mengatasi beberapa tanaman yang susah pertumbuhannya.
Ini yang saya terapkan di kebun kami, ya. Mungkin bisa jadi referensi juga. Sekali ini bukan patokan ya sobat kebunku ya. Banyak senior ahli pekebun yang metodenya mungkin berbeda. Cuman ini saya terapkan di metode saya seperti itu, proses penggemburannya. Dan ini tidak saya lakukan semua. Kalau tanaman yang saya rasa sudah cukup, hanya saya taburkan kapur dolomit sama pupuk sama sekam bakar, tapi tipis-tipis, tidak dilakukan penggalian, hanya tipis-tipis di ujungnya, kayak macam yang sebelah ini ya. Sebelah ini tidak kita gali, namun kita lakukan tipis-tipis. Kenapa begitu? Karena memang secara fisik ini pertumbuhannya sudah bagus, dan sekali lagi ini dilihatnya dari sini ya, pertumbuhan tunas barunya adalah tinggi, makanya kelihatannya adalah sudah normal pertumbuhannya. Terus di sebelahnya sini juga, ini nggak jauh juga, ini dulu juga tipis-tipis, kasih dolomitnya sama sekam bakarnya itu tipis-tipis di sekitaran sekitaran ujung akarnya aja yang dulu kita kasih ya, karena ini kelihatan subur. Nah, namun yang ini tadi sedikit beda, yang ini karena ini sudah kelihatan kerdil. Kalau yang ini tadi ya, ini jadi dulu kan saya ngambil videonya kan dari sini ke sana kan, nanti sobat kebunku bisa lihat perbandingannya pada waktu saya melakukan proses penggemburan tanah di sini. Nanti bisa lihat di video saya yang sebelumnya yang berjudul kalau nggak salah waktu itu penggemburan tanah ala kebun Rusdi. Nah, nanti di situ sobat kebun bisa lihat proses penggemburan tanahnya ini dan bandingkan dengan hasilnya seperti ini ya. Mungkin saya review sekali lagi, saya lihatin zoomnya lebih detail. Jadi kuncupnya sudah mulai pada numbuh ya, di atasnya juga sama ya, udah mulai pada numbuh. Artinya dengan waktu 3 minggu itu pertumbuhannya sangat cepat proses itunya, maksudnya reaksinya ya. Ini ujungnya udah pada numbuh seperti itu ya sobat ya. Nah, ini adalah salah satu metode penggemburan yang saya terapkan di kebun kami. Bahkan di bawah ada tanda-tanda pembungaan sobat. Kalau saya nggak salah, ini nanti jadinya adalah bakal kembang. Ini nanti yang merundul ini nanti kelihatannya ini nanti akan kembang, kalau saya nggak salah itu ya. Seperti itu mungkin sobat kebunku. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat kepada sobat kebunku yang lain yang sudah menanam atau bahkan mau memulai menanam. Karena kemarin ada pertanyaan dari komentar kita juga pengen menanam di daerah Gunung Kidul ini, dan ini menurut saya bagus ya. Daerah ini asal dirawat mungkin dengan benar ya. Mungkin untuk gambarannya saya kasih beberapa sampel yang di deretan saya ini, pertumbuhan alpukatnya, biar mungkin yang pengen menanam alpukat di daerah Gunung Kidul ya, biar ada gambaran. Ini salah satunya, ini juga pertumbuhannya normal ya. Yang itu juga, yang ini juga normal. Yang di ujung sana itu bahkan malah sudah tinggi, normal sekali. Yang di bawahnya itu subur banget ya. Ini rata-rata subur sobat ya. Hanya ada beberapa yang tadi tuh, karena itu tadi lokasinya kebetulan dekat dengan jalan dan tanahnya memang tanah tandus di situ, berbatuan pula ya. Oke, sekali lagi terima kasih sobat kebunku. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua ya. Sekali lagi terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan kita selalu dimudahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya juga, dimudahkan dalam menggapai dan mempersiapkan akhirat kita nanti. Terima kasih telah menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.